Ngomong-ngomong, katakan padanya bahwa kemarin orang yang menyuruhnya pergi adalah aku, dan pil peremajaan tidak ada di tanganmu. Anda tidak dapat membantu. Jika seseorang di keluarganya benar-benar menginginkan pil peremajaan, dalam lelang pil peremajaan tahun depan, biarkan orang-orang yang membutuhkannya mendaftar secara langsung. Linda bertanya lagi, Tuan Renza, apakah Anda tidak akan memberinya kesempatan sama sekali? Tama berkata dengan serius, belum, jadi katakan padanya untuk pergi dan cepat kembali dari manapun dia berasal. Saya mengerti Tuan Renza. Linda mengangguk dan bertanya lagi, Tuan Renza, apakah Anda ingin melihatnya bersama? Tama menggelengkan kepalanya dan tertawa, aku tidak akan melihatnya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Nama aslinya bukan Awatin Harold, tapi Marshall Pollen, dan dia juga paman buyutku, tapi mungkin dalam persepsinya, saya mungkin masih hidup atau mati, jadi saya belum berencana untuk melihatnya. Linda dibuat terdiam oleh kata-kata Tama. Dan hanya setelah waktu yang lama dia berseru, Tuan Renza, dia benar-benar pamanmu yang hebat? Ya, Tama mengangguk dan berkata, saudara kandung ibuku. Linda bahkan lebih ternganga dan berkata dengan seenaknya, lalu kamu masih memintaku untuk mengusirnya kemarin. Tama dengan lembut berkata, pada saat itu, saya juga tidak tahu identitas aslinya, dan, bahkan jika saya tahu, situasi itu harus mengusirnya. Setelah jeda, Tama menambahkan, saya menjalankan pelelangan ini, bukan untuk membuka pintu belakang untuk kerabat saya sendiri, tetapi untuk membuat para Taipan top ini, terlepas dari status dan latar belakang mereka, harus dengan jujur menawar pilnya. Semua menurut aturan saya, mereka tidak boleh menggunakan uang untuk mengesampingkan mereka. Begitu saya membuka mulut ini, sifat dari semuanya akan berubah. Linda mengangguk lembut dan berkata, saya mengerti Tuan Renza, kalau begitu, maka saya akan meminta sekretaris saya mengundangnya ke ruang tamu. Aku akan menemuinya di sana. Kamu tunggu di sini sebentar. Tama berdiri dan berkata, lebih baik saya pergi ke ruang tamu dan menunggu. Anda adalah ketua grup Suteja. Dia datang menemui Anda dan Anda tidak bertemu dengannya di kantor Anda sendiri. Itu hanya akan membuatnya berpikir bahwa Anda memiliki tamu yang lebih penting di kantor Anda. Dan pelelangan baru saja berakhir kemarin. Dia pasti akan memikirkannya di dalam hatinya. Warnia sibuk berkata, Tuan Renza, Anda bisa langsung ke kamar di belakang saya untuk beristirahat. Mengatakan bahwa dia berdiri dan mendorong sepotong dekorasi geometris di dinding belakang langsung dari sisi kiri kantornya. Ini ternyata adalah pintu tak terlihat yang dengan sempurna menggunakan hiasan dinding latar belakang dan garis untuk menyembunyikan dirinya. Sisi lain dari pintu tak terlihat adalah ruang sekitar 30 meter persegi. Kamar memiliki tempat tidur, kamar mandi, shower, lemari, dan kursi pijat. Pada dasarnya adalah apartemen bujangan standar. Tama terpesona oleh pertunjukan desain ini. Sementara Linda memperkenalkan di samping, ini ditinggal kakek, biasanya dia butuh istirahat makan siang di perusahaan, jadi dia membuat ruangan yang begitu gelap. Tapi aku mengganti semua perabotan di dalamnya dengan yang baru, kamu bisa istirahat di sini dulu. Tama mengangguk dan berkata, oke, kebetulan aku juga mendengarkan apa yang akan dia bicarakan denganmu. Baik, Linda menutup pintu dan kemudian meminta sekretarisnya untuk mempersilahkan Marshall Pollen masuk. Begitu Marshall masuk, dia berkata dengan wajah rendah hati, halo, Nona Suteja, kita bertemu lagi. Linda dengan sopan sedikit tersenyum sebagai sapaan, lalu bertanya, Pak Harold datang ke sini untuk mencariku, apakah ada yang salah? Marshall sibuk berkata, aku tidak akan menyembunyikannya darimu, atau soal pil peremajaan. Kemarin di pelelangan, memang benar aku tidak cukup masuk akal dan memberi masalah pada Nona Suteja, tapi aku dengan tulus ingin membeli pil peremajaan, jadi aku ingin meminta Nona Suteja untuk membantuku. Tanyakan kepada pemilik pil peremajaan untuk saya, bisakah mereka menjual saya secara pribadi? Jika penawaran saya kemarin tidak cukup tinggi, saya juga bisa meningkatkannya lagi. Linda menggelengkan kepalanya dan berkata,
"Maaf Tuan Harold, sebenarnya, orang yang memerintahkan pengusiranmu kemarin adalah pemilik pil peremajaan itu sendiri. Dia berada di belakang seluruh lelang, dan saya mengikuti instruksinya sepenuhnya." Marshall terkejut dan bertanya, "Dia ada di sana kemarin?" Linda dengan lembut berkata, "Dia tidak ada di sana, tetapi hanya menonton semuanya melalui umpan video." "Kamu pikir kamu bisa menghabiskan 370 triliun dolar AS untuk membeli pil peremajaan, tapi sejauh yang aku tahu, satu pil peremajaan yang dia berikan sendirian, jumlah uang ini tidak cukup untuk dihitung." Rahang Marshall ternganga saat dia mendengarkan. Linda menambahkan, "Tuan Harold, bagi pemilik Rejuvenation, yang terpenting adalah aturannya, bukan uangnya. Bahkan jika kamu mengeluarkan lebih banyak uang, dia tidak akan melanggar aturannya untukmu, dan kamu telah dikeluarkan dari venue kemarin. Mulai sekarang, kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam lelang pil peremajaan." Berbicara di sini, Linda menatapnya dan berkata dengan serius, "Tuan Harold, saya sarankan Anda tidak melakukan upaya serupa, karena Anda bersikeras berjudi di pelelangan kemarin. Jika Anda kalah taruhan, Anda harus bersedia bertaruh dan menerima kekalahan, atau mengambil waktu untuk meninggalkan kota dan kembali ke Amerika Utara. Dan jika Anda benar-benar memiliki seseorang di rumah yang membutuhkan pil peremajaan, biarkan dia mendaftar sendiri tahun depan." Mendengar saran Linda, Marshall ragu sejenak dan membuka mulutnya untuk bertanya, "Nona Suteja, apakah Anda tahu tentang keluarga Pollens?" "Keluarga Pollen?" Linda mengerutkan kening dan dengan santai bertanya, "Apakah serial TV yang menjadi hit beberapa waktu lalu?" Marshall berkata dengan canggung, "Ini bukan serial TV, ini adalah keluarga Indonesia Amerika, keluarga Pollen." Linda pura-pura terkejut dan bertanya, "Kudengar keluarga Pollen sepertinya adalah 3 keluarga teratas di dunia, dan keluarga Indonesia peringkat tertinggi di dunia. Ada apa?" Marshall kemudian menghela nafas lega dan berkata dengan serius, "Sejujurnya, Nona Suteja, identitas asliku adalah putra tertua dari keluarga Pollen, Marshall Pollen." Linda berkata dengan wajah terkejut, "Namamu bukan Austin Harold?" Marshall berkata dengan jujur, "Austin hanyalah salah satu identitasku." Linda berkata dengan serius, "Pak, ini bercanda, kan? Jika Anda menggunakan identitas palsu untuk berpartisipasi dalam pelelangan, menurut aturan pelelangan, Anda juga akan kehilangan hak untuk berpartisipasi secara permanen." Marshall tidak menyangka bahwa Linda tidak akan kagum dengan inisiatifnya untuk mengungkapkan identitas aslinya, tapi malah dilingkari kembali ke aturan lelang. Dia sudah memiliki beberapa keraguan tentang kehidupan saat ini. Karena, di masa lalu, setiap pengusaha Indonesia, bahkan Tuan Lee Lau, yang pernah menjadi orang Indonesia terkaya di Hong Kong, akan sujud dan sujud saat bertemu dengannya. Namun, sekarang di mata Linda, tidak masalah apakah dia keluarga Pollen atau keluarga Ziudit atau keluarga Leonardo, yang penting secara mengejutkan adalah dia telah melanggar aturan pelelangan. Dia tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, "Mungkinkah identitas saya, Marshall, tidak sepenting aturan lelang di matanya?" Saat dia meragukan hidupnya, Linda sudah berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, "Pak, benar, maaf, kami tidak menyambut orang sepertimu di sini yang bahkan harus menyembunyikan identitas aslinya. Silakan kembali." Dalam 50 tahun, Marshall telah hidup, kecuali semalam, ketika dia diusir dari pelelangan oleh petugas keamanan di tempat, dia tidak pernah begitu tertahan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.